Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Kita bersyukur saudara, hari ini kita kembali dapat beribadah di gereja kita di tempat ini. Kita melihat bagaimana Tuhan masih menyertai kita. Mari kita buka kitab kita. Kita buka dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-6. Kita baca hanya satu ayat saja saudara. Kitab Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-6. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, 2, 3, ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah memiliki tindakan iman. Memiliki tindakan iman. Saudara, tindakan itu adalah adanya perbuatan yang kita lakukan terhadap pengharapan dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Ya. Kita punya iman, kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, betul. Bahwa Yesus itu adalah juru selamat di dalam hidup kita, betul sekali saudara. Tetapi harus ada yang kita lakukan untuk melihat apakah kita betul-betul percaya kepada Yesus. Yaitu kita harus melakukan yang dinamakan tindakan iman. Ibrani 11 ayat 6 tadi berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Tidak mungkin kita tidak percaya kepada Yesus tapi kita berkenan, gak mungkin. Ya. Tanpa iman kita tidak mungkin berkenan. Berkenan itu adalah kita disenangi, kita diakui sebagai anak-anak Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya. Saudara, iman yang kita harus miliki saat ini adalah iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Jangan iman yang ragu-ragu kepada Yesus atau iman yang kecewa kepada Tuhan. Apakah di sini ada yang memiliki kekecewaan kepada Tuhan? Apakah kita masih kecewa saat ini kepada Tuhan? Tuhan, kenapa saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang seperti ini? Tuhan, kenapa saya berada di orang tua saya yang susah? Orang tua saya yang meninggalkan saya, orang tua saya yang harus bercerai, orang tua saya yang hidupnya susah. Tapi orang lain lihat hidupnya bahagia, keluarganya lengkap. Apakah saudara saat ini sedang memiliki kekecewaan seperti itu kepada Tuhan? Tuhan, kami makan aja susah, sekolah saja susah, hidup saja susah. Kok orang itu enak sekali, uangnya banyak. Kalau saudara punya iman yang kecewa, saudara tidak mungkin bisa berkenan kepada Tuhan. Karena orang yang beriman kepada Tuhan itu adalah yang sungguh-sungguh hidupnya percaya kepada Tuhan. Tidak lagi kecewa kepada Tuhan, tidak lagi meragukan kuasa Tuhan, dan dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Ya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita tidak boleh bimbang tentang iman kita kepada Yesus. Roma 14 ayat 23 dikatakan, tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, Roma berkata, itu adalah dosa. Jadi hidup kita selama ini itu harus berdasarkan iman, kepercayaan, pengharapan saudara kepada Tuhan kita Yesus Kristus.
Artinya hidupmu harus sesuai dengan aturan dan kehendak Tuhan. Ya. Dan itu yang harus kita lakukan. Itulah yang dinamakan tindakan iman di dalam kehidupan saudara. Ada sebuah kisah tentang seorang yang bernama Angus Buchan. Dia orang Skotlandia, tetapi dia tinggal di Afrika Selatan di daerah pedalaman. Tadinya dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia hidupnya mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi saudara, dia adalah seorang petani. Dia melakukan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya sebagai seorang petani. Dia kelola tanah yang ada di daerah Afrika Selatan sana. Tapi pada suatu ketika terjadilah musim kering. Yang dia tanam semua mati. Padi yang dia tanam sawahnya semua mati. Tidak bisa bertumbuh karena terjadi musim kering yang sangat parah. Lalu istrinya mengajak dia ke gereja. Pada saat dia beribadah di gereja, tiba-tiba dia dijamah oleh Tuhan. Lalu dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia percaya akan rencana Tuhan. Yang tadinya dia kecewa karena hasil panennya gagal, padinya semua, sawahnya semua itu gagal, tidak panen, dan dia sangat merugi besar. Tapi ketika dia dijamah oleh Tuhan, dia menyerahkan seluruh imannya kepada Tuhan. Kemudian saudara, ketika dia sudah terima Yesus dengan sungguh-sungguh dalam hidupnya, kemudian dia digerakkan oleh Tuhan untuk menanam kentang di sana. Dia beli bibit kentang yang kualitas bagus. Dia mulai menanam di tanahnya yang kering. Orang menertawakan dia. Untuk apa kamu menanam kentang? Ini lagi musim kering, gak bakalan tumbuh kentang itu. Ya. Orang menertawakan dia, tetapi Tuhan menggerakkan hatinya untuk menanam kentang di tanahnya yang kering. Dan dia lakukan. Ada perbuatan, ada tindakan yang dia lakukan yang Tuhan perintahkan di dalam hidupnya. Dia mulai menanam kentang, dia tabur benih kentang di tanahnya yang kering, dia tabur, dia siram. Banyak yang menertawakan dia, saudara. Tidak bakal tumbuh kentang di situ. Itu akan mati seperti padimu yang kau tanam, akan mati juga. Tapi dia lakukan itu terus dan terus dia lakukan. Dan orang berkata, yang paling kalau tumbuh, kentangmu itu akan busuk, kentangmu itu kecil, kualitasnya kualitas rendah. Itu pun kalau tumbuh. Banyak orang menertawakan dia. Tapi karena dia punya iman yang kuat, dia punya iman yang besar, dia melakukan tindakan iman, dia kerjakan terus, saudara. Lama-kelamaan mulailah tumbuh kentang ini. Kemudian lama-kelamaan mulailah berlebat buahnya, dan lama-lama kentangnya itu pun sudah berbuah. Ya. Dan ketika berbuah, dia ambil hasil panen dan dia lihat ternyata kentang yang dia tanam itu merupakan kentang dengan kualitas yang paling bagus misalnya. Dan kisahnya dia ini sampai dibuatkan sebuah film yang berjudul Faith Like Faith, iman seperti itu, yang diambil dari kisah nyata seorang yang bernama Angus Buchan. Ada tindakan iman yang kita harus lakukan di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita melihat apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang harus kita lakukan di dalam iman kita kepada Tuhan. Yang pertama adalah kita harus memiliki iman yang taat seperti Abraham. Di dalam Kejadian
Kejadian 12 ayat 4a dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Pada waktu itu Tuhan memerintahkan kepada Abraham, Abraham, keluarlah dari daerahmu ini, dari negeri ini. Bawalah semua keluargamu, saudara-saudaramu ke negeri yang sudah kutunjukkan kepadamu. Di sana engkau akan menjadi bangsa yang besar. Ya. Itu perintah Tuhan kepada Abraham, saudara. Nah sekarang apa yang dilakukan Abraham? Kalau dia memiliki ketaatan kepada Tuhan, dia akan lakukan perintah itu. Tapi kalau dia hanya sekedar mendengar perintah Tuhan lalu dia diam dan dia tidak melakukan, berarti dia hanya sekedar percaya tapi tidak ada tindakan dalam hidupnya. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia mendengar perintah Tuhan dan dia melakukan perintah Tuhan. Dia bawa seluruh saudara-saudaranya untuk pergi ke daerah, ke negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan. Ya. Kemudian Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, aku akan memberikan engkau keturunan, dan keturunan ini akan menjadi bangsa yang besar. Kau akan menjadi bangsa, bapak orang percaya kepada mereka ini. Dan apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia kembali taat kepada Tuhan. Dan ketika lahirlah Ishak, anak yang dia sudah nantikan, lalu Tuhan berkata, Abraham, bawalah anakmu Ishak naik ke Gunung Moria dan persembahkanlah dia di sana. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia taat kepada Tuhan, dia lakukan, dia bawa Ishak untuk dipersembahkan di tanah di Gunung Moria. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, yang pertama adalah kita harus memiliki iman yang taat kepada Tuhan. Melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan saudara. Karena itu kehendak yang Tuhan inginkan dalam hidupmu saat ini. Ya. Ketaatan bukan sekedar kita berkata-kata bahwa kita beriman, melainkan kita harus ada tindakan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Abraham tidak pernah bertanya, Tuhan, untuk apa ini? Tuhan, untuk apa kami dibawa ke negeri ini? Tuhan, untuk apa saya mempersembahkan anak saya Ishak? Dia tidak pernah mempertanyakan perintah Tuhan, tapi dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam hidup dia. Itulah iman yang taat yang dilakukan oleh Abraham di dalam kehidupannya. Karena Abraham percaya adanya pemeliharaan Tuhan, adanya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan dia ketika dia taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, jangan jadi orang yang memberontak. Ya. Pemberontakan itu adalah bagaimana hidupmu itu sedang tidak mau diatur. Misalkan saudara ibadah jam 7, bagian jam 7 belum bangun, dia berontak, akhirnya dia nggak datang ibadah. Ya. Disuruh latihan Natal, nggak mau, nggak bisa, berontak. Jadi di dalam hidupnya itu selalu berontak. Disuruh dekorasi gereja untuk Natal, nggak mau. Jadi di dalam hidupnya itu penuh dengan pemberontakan, penuh dengan penolakan, ya kan? Tidak ada ketaatan itu di dalam hidup dia. Ya. Tidak ada berkat bagi setiap orang yang memberontak kepada Tuhan. Tuhan sudah perintahkan saudara untuk hidup benar, tapi saudara berontak, saudara hidup di dalam dosa. Ada aturan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, tapi saudara berontak, saudara langgar aturan itu. Saudara adalah orang-orang yang memberontak.
muda, misalkan saudara di asrama, ada aturan tidak boleh pacaran, tapi saudara pacaran, saudara memberontak. Ya. Fokusnya itu adalah belajar, tapi malah pacaran, saudara memberontak. Misalkan ada aturan tidak boleh datang terlambat sekolah, saudara datang terlambat, berarti saudara memberontak. Ya. Minggu yang lalu saya mendatangi salah satu rumah murid kami, karena dia absennya sudah banyak. Bersama dengan wali kelasnya dan pengurus kelasnya kita datang. Rumahnya jauh sekali saudara. Rumahnya di Marunda. Dari tempat kami, sekolah kami itu 1,5 jam ke sana. Kami naik Ciklingko, kemudian dari Tanjung Priuk naik lagi lanjut Ciklingko ke rumah susun Marunda, sampai ke rumah Pitung Marunda, sebelahnya rumah susun. Sudah banyak absennya, ditelepon susah, tidak pernah diangkat, di WA tidak pernah dibalas. Akhirnya kami visit ke sana. Ya. Dan di sana kita sudah kasih surat pengunduran diri, tanda tangan orang tua, tanda tangan anaknya, yang sudah. Akhirnya anaknya berhenti. Ada sanksi, ada hukuman bagi orang-orang yang memberontak. Karena Tuhan menentang setiap orang yang memberontak. Jangankan Tuhan, saudara di dalam kehidupan sehari-hari, kalau saudara memberontak, saudara tidak disenangi. Tidak disenangi oleh atasan saudara, tidak disenangi oleh orang tua saudara, tidak disenangi oleh teman-teman saudara, ya kan? Tidak disenangi oleh gembala atau pendeta saudara kalau saudara memberontak. Ya. Tapi yang dibutuhkan adalah ketaatan. Ya. Oleh sebab itu, ya, kita ingin supaya hidup kita hari ini kita taat kepada Tuhan. Kita taat kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika seorang perempuan yang sudah pendarahan 12 tahun dan tidak pernah berhenti keluar terus pendarahan dalam tubuhnya. Waktu itu dia mendengar bahwa Yesus akan datang ke daerahnya, dan dia tahu bahwa Yesus akan melakukan mujizat. Maka di dalam dirinya dia percaya bahwa Yesus jugalah yang akan menyembuhkan sakit yang dialami pada saat. Tapi perempuan ini, saudara, tidak hanya sekedar dia percaya kepada Tuhan. Ada tindakan iman yang dia lakukan, dan ketika dia melihat Yesus sudah datang ke daerahnya, dia mendekati Yesus, dan dari belakang dia punya iman, kalau saya pegang jubah dari Yesus ini, saya akan sembuh. Maka ketika itu juga dia mendekati Yesus dari belakang dan dia pegang jubahnya, dan kemudian saat itu juga sakit pendarahan yang dia alami 12 tahun tiba-tiba sembuh. Ada tindakan iman yang dia lakukan oleh perempuan yang sudah sakit pendarahan 12 tahun. Dia percaya bahwa Tuhan yang bisa sembuhkan penyakitnya, dan dia melakukan tindakan iman. Jadi yang pertama, saudara, kita harus taat kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita harus memiliki iman yang menabur. Kejadian 26 ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, iman yang kedua adalah kita harus mau menabur kepada sesama
dan kepada ya. Pada waktu itu, ketika Ishak sedang berada di daerah Filistin, dia berkata kepada Abimelek, raja orang Filistin, bahwa Rahab itu bukan istrinya tetapi saudaranya. Tetapi akhirnya diketahui oleh raja ini dan dia diampuni. Kemudian Ishak menabur di daerah itu dan dia diberkati oleh Tuhan. Apa yang diberkati oleh Tuhan? Apa yang dilakukan? Dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Artinya saudara, Tuhan menginginkan kita juga untuk menabur kepada Tuhan. Ya, menabur itu memberikan apa yang kita miliki kepada Tuhan. Ya, baik itu tenaga, baik itu waktu, baik itu perhatian, baik itu doa, baik itu uang saudara, itu yang saudara tabur kepada Tuhan. Ya. Tuhan berikan kita kesempatan, Tuhan berikan kita kemampuan untuk memberkati orang lain, maka itu yang harus kita lakukan. Dan kita percaya apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Oleh sebab itu saudara, janganlah kita pernah berhenti atau kita tidak pernah jemu-jemu untuk berbuat baik. Agar apa? Agar hidup kita ini saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita bisa menabur dan kita bisa melihat bagaimana hidup kita itu semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Di dalam Galatia 6 ayat 7 sampai 8 berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang sudah saudara tabur kepada orang lain? Apakah saudara sudah menjadi berkat bagi banyak orang? Ataukah hidup saudara ini sudah berguna untuk banyak orang? Ataukah saudara sudah memberikan contoh yang benar kepada banyak orang? Atau jangan-jangan malah hidup saudara saat ini menjadi batu sandungan bagi orang lain, menjadi cemooh bagi orang lain, ya, menjadi hinaan bagi orang lain. Karena apa? Karena hidupmu itu tidak menunjukkan bahwa Yesus ada di dalam hidup saudara. Bagaimana mau menabur untuk orang, sedangkan hidupnya sendiri masih berada di dalam dosa. Hidupnya sendiri masih melakukan keinginan daging, keinginannya sendiri, bukan melakukan keinginannya Tuhan. Apa yang iman seperti apa yang saudara tabur kepada orang lain, kalau hidupmu saat ini belum bisa berguna bagi orang lain? Ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, kemudian Tuhan pakai dia sampai dia menjadi seorang perdana menteri di daerah Mesir. Kemudian pada saat itu sedang terjadi kelaparan di sana. Lalu saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk mencari makan. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Apakah dia sakit hati karena waktu itu saudaranya sudah membuang dan menjual dia? Apakah dia mengusir saudaranya untuk keluar dari daerah Mesir? Tidak. Yang dilakukan oleh Yusuf adalah dia memanggil saudaranya, dia ajak ke istana, dan dia ajak makan bersama. Ya. Dia tahu saudaranya sudah melakukan apa yang jahat kepada dia, tetapi Yusuf menabur kebaikan dari kejahatan yang dialami ke dalam hidupnya. Jadi saudara, mari kita menabur untuk Tuhan saat ini. Menabur itu bukan hanya sekedar berbicara tentang uang, tetapi apa yang kau miliki saat ini. Kau punya kemampuan, kau punya bakat, kau punya keterampilan, punya keahlian, punya waktu, punya tenaga. Itu yang saudara berikan kepada sesama dan kepada Tuhan. Yang ketiga adalah kita memiliki iman yang
bergumul kepada Tuhan seperti yang dimiliki oleh Yakub. Di dalam Kejadian 32 ayat 27 dikatakan, "Siapakah namamu?" Sautnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi, tetapi Israel, sebab engkau yang telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau pun menang." Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus punya iman yang bergumul kepada Tuhan. Apa arti kata bergumul? Kata bergumul itu artinya adalah melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Dan Yakub pun melihat bahwa kehidupan dia pada saat itu semua itu karena campur tangan Tuhan. Karena ketika dia sudah diberkati oleh ayahnya dan dia bernazar kepada Tuhan, ketika Tuhan melindungi dia dari kejaran saudaranya Esau, dan ketika dia bisa kembali menemui ayahnya, maka dia akan menjadikan Tuhan sebagai Allah. Ya. Dia bernazar kepada Tuhan, "Tuhan, saat ini aku sedang dikejar saudaraku Esau, tetapi jika Engkau melindungi aku dan ketika Engkau kembali ke rumah ayahku dengan selamat, maka aku akan menjadikan Engkau dan menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan." Kita harus bergumul setiap hari kepada Tuhan, saudara. Menyerahkan hidupmu setiap hari kepada Tuhan. Kita serahkan setiap hari apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saudara. Agar apa? Agar Tuhan terus menyertai saudara. Supaya setiap langkah hidup saudara tidak tersesat dan hidupmu tidak semakin terpuruk lagi di dalam dosa. Agar kita dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang salah. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, semua yang kita lakukan kita anggap benar, padahal itu salah. Ya, pacaran sampai kelewat batas kita anggap benar, biasa aja kok. Tapi Tuhan bilang salah, harus dengan ketulusan. Ya. Kita menipu orang, kita anggap benar kok. Oh, kita menipu untuk kebaikan, berbohong untuk kebaikan. Tapi kalau Tuhan bilang salah, ya salah. Artinya saudara, kita harus terus bergumul kepada Tuhan. Kita harus terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus terus mencari Tuhan dalam kehidupan saudara setiap hari, agar kita tahu apa yang menjadi rencana Tuhan, dan kita melakukan tindakan iman dalam hidup saudara di pengharapan kepada Tuhan.